Anakku dapat PR bahasa Bali dan menulis aksara Bali. Wah, apa itu? Aku nggak ngerti. Kebanyakan orang tua sekarang takutnya seperti itu karena kebanyakan orang tua juga nggak paham gimana nulis aksara Bali ataupun membaca aksara Bali. Nah, jujur saja, saya sudah berhenti di dunia pendidikan itu berapa tahun ya? Dari 2019. Nah, kemudian saya sudah berpengalamannya 7 tahun. Nah, ini masih sering dapat WA. Aduh, tolong bantu dong terjemahin ini. Aduh, tolong bantu dong nulis ini. Sangat sering. Nah, ini apa artinya ya? Nah, jadi untuk ibu-ibu yang seperti itu, silakan simak video ini untuk lebih paham dengan aksara Bali. Atau juga adik-adik yang di SD, SMP, SMA yang nggak ngerti aksara Bali, ayo kita belajar mulai dari awal. Nah, sebelumnya mungkin ada yang sudah pernah kenal sama saya pernah membuat materi tentang aksara Bali. Nah, tapi itu terpaksa saya hapus karena ternyata itu copyright. Karena saya menggunakan salah satu musik yang sudah copyright. Nah, jadi itu terpaksa saya hapus dan saya ganti dengan video ini, dan tentunya sudah saya kembangkan lebih baik lagi. Mulai dengan pembahasan apa saja yang harus kita pelajari ketika ingin bisa, mampu, atau paham membaca, menulis aksara Bali. Membaca maupun menulis aksara Bali tidak seserem yang terlihat. Hanya di sini teman-teman perlu menghafal. Menghafal apa? Maksudnya adalah menghafal aksara-aksara Bali tersebut. Yang pertama, aksara yang harus kalian hafalkan adalah seperti ini. Ini merupakan aksara dasar dari aksara Bali, yaitu ada 18. Anacaraka, Data Sawala, Magabanga, Pajayanya. Oke, 18. Kemudian yang kedua adalah huruf vokal. Nah, huruf vokal pada aksara Bali berbeda. Ini dia, ada 6, yaitu A, I, U, E, O, E. Nah, ini disebut pengangge suara. Kemudian yang ketiga ada tenenan. Kemudian ada juga angka. Nggak ribet, kita akan bahas satu persatu biar kalian benar-benar paham sedikit demi sedikit, tapi nanti akan jadi benar-benar paham. Pada dasarnya, aksara Bali sudah mengandung vokal A yang dalam penyebutannya adalah E. Maka dari itu dibaca ane cereke, dete sewele, megebenge, pejeyenya. Ketika aksara dasar dibubuhi dengan pengangge suara, maka vokalnya akan dibaca sesuai dengan pengangge suara yang dibubuhi. Sebagai contoh, ketika aksara dasar dibubuhi dengan pengangge suara yang disebut ulu, maka vokal pada aksara akan berganti menjadi i dan dibaca ini ciriki diti siwili migi bingi piji yini. Kemudian apabila dibubuhi dengan pengangge suara suku yang bersuara u, maka seluruh vokal pada aksara dasar akan berubah menjadi u dan dibaca unu curuku dutu suwulu mugu bungu puju yunyu. Selanjutnya apabila dibubuhi dengan pengangge suara taleng yang bersuara e, maka seluruh vokal pada aksara akan berubah menjadi e dan dibaca
E, N, C, R, K, D, T, C, W, L, M, G, B, Ng, P, J, Y, Ny. Nah, apabila dibubuhi dengan taleng tedong yang merupakan penganggih suara O, maka seluruh vokal pada aksara Bali dasar akan berubah menjadi O dan dibaca O, No, Co, Roko, Do, Do, So, Wolo, Mogo, Bongo, Pojo, Yonyo. Terakhir, apabila dibubuhi dengan penganggih suara pepet yang bersuarakan E, maka seluruh vokal yang ada pada aksara Bali dasar akan berubah menjadi E dan dibaca E, Ne, Ce, Reke, De, Te, Se, Wole, Mege, Benge, Peje, Yenye. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan tengenan. Tengenan di sini ada 4, yaitu bisah, surang, cecek, dan adeg-adeg. Kita bahas yang pertama adalah bisah. Ketika aksara dibubuhi bisah, maka akan ada penambahan huruf H di belakangnya menjadi ah, nah, cah, rah, kah, dah, tah, dan seterusnya. Apabila ditemukan aksara Bali dibubuhi dengan penganggih tengenan surang, maka seluruh aksara Bali akan ditambahkan huruf R di belakangnya menjadi ar, nar, car, rar, kar, dan seterusnya. Apabila ditemukan aksara Bali dibubuhi dengan penganggih tengenan cecek, maka dibaca ang, nang, cang, rang, kang, dan seterusnya. Nah, penganggih tengenan yang terakhir sedikit berbeda karena berfungsi untuk mematikan vokal. Maka ketika ditemukan penggunaannya, maka otomatis huruf vokal akan hilang. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.